Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Edi Nurjah Jadi, STMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada M. Haikal Risyandi yang dengan NIM akhir 1457. Yang kedua ada Hegel Delina dengan NIM akhir 1472. Dan yang terakhir ada saya Risma Yanti Fauziah dengan NIM akhir 1477. Pada rapat kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu analisis etika bisnis terhadap produk bir brand. Untuk selanjutnya yaitu pembacaan materi yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Profil singkat perusahaan bir brand. Bir brand adalah salah satu merek minuman susu steril yang diperkenalkan pada tahun 1906 dan dimiliki oleh Nestle. Susu ini tersedia di sebagian besar wilayah Asia Tenggara, Swiss, dan Afrika Timur. Bir brand dipasarkan dengan merek Marca Oso yang merupakan bahasa Spanyol untuk cap beruang. Nama merek Indonesianya adalah susu cap beruang. Pada tahun 2014, sebuah perusahaan riset konsumen menempatkan susu Bir Brand sebagai nomor 6 di antara 50 barang konsumen yang paling cepat naik daun, yaitu di Filipina. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Hegel Delina. Baik, materi selanjutnya akan membahas kasus penimbunan harga susu Bir Brand. Kasus penimbunan harga susu Bir Brand pada awal Juli 2021, pemerintah Indonesia melaksanakan kegiatan PPKM dikarenakan maraknya virus varian baru Delta yang menyebabkan angka masyarakat yang terkena COVID-19 menjadi semakin meningkatkan. Selama masa PPKM ini ada kejadian panic buying serta penimbunan. Akibat aksi panic buying ini banyak oknum-oknum yang melakukan penimbunan produk susu Bir Brand yang nantinya akan dijual kembali dengan harga tinggi. Di marketplace, susu ini bahkan dijual dengan harga 50.000 untuk satu kaleng yang awalnya dengan seharga 9.000. Materi selanjutnya, next. Kenapa penimbunan harga termasuk etika bisnis yang buruk? Fenomena ini juga berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, bahwa fenomena ini mengabaikan hak-hak konsumen. Perilaku menimbun barang untuk mengambil keuntungan di luar kewajaran tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melanggar etika bisnis. Dalam sisi hukum, pedagang melanggar pasal 107 di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dan dapat dipidanakan paling lama 5 tahun atau denda 50 miliar rupiah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Haikal. Baik, selanjutnya adalah materi prinsip etika bisnis. Jadi dalam suatu bisnis itu harus menerapkan beberapa prinsip dalam etika bisnis, yaitu yang pertama ada prinsip otomotif, lalu ada prinsip kejujuran, lalu prinsip keadilan, lalu prinsip saling menguntungkan, dan prinsip integritas. Penjelasan pada prinsip otonomi yaitu menunjukkan sikap kemandirian, kebebasan, serta tanggung jawab. Yaitu orang yang mandiri berarti orang yang dapat mengambil keputusan lalu melaksanakannya berdasarkan kemampuan sendiri dan sesuai dengan apa yang diyakini, bebas dari tekanan, hasutan, dan ketergantungan kepada pihak lain. Lalu penjelasan prinsip kejujuran yaitu menanamkan sikap apa adanya berdasarkan fakta, situasi, dan kondisi yang sebenarnya. Dengan kata lain, apa yang dikatakan itulah apa yang dikerjakan. Prinsip ini juga memberikan kepatuhan dalam melaksanakan berbagai kontrak
komitmen, dan perjanjian yang telah dibuat. Lalu ada prinsip keadilan, yaitu menanamkan sikap untuk bersikap adil terhadap semua pihak dengan tidak membeda-bedakan dari segala aspek seperti aspek ekonomi, aspek hukum, maupun aspek-aspek pada lainnya. Lalu yang keempat ada aspek prinsip saling menguntungkan, yaitu menanamkan kesadaran untuk saling memberikan keuntungan satu sama lain, dalam arti setiap tindakan bisnis harus diusahakan supaya semua pihak merasa diuntungkan. Lalu yang kelima ada prinsip integritas. Prinsip integritas itu yaitu lebih ke moral. Moral dalam bisnis itu yang tidak merugikan orang lain dalam mengambil keputusan dan tindakan bisnis. Lalu ada materi yaitu pendekatan etika bisnis. Jadi bisnis yang baik dalam pengertian etika itu kebiasaan dari manusia yang dilakukan sehari-hari dan terus berulang sehingga membentuk prinsip moral manusia. Tapi dalam etika bisnis ini memiliki 3 pendekatan dalam menerapkannya, yaitu utilitarian approach, individual right approach, dan justice approach. Apa yang dimaksud utilitarian approach itu adalah etika yang didasarkan atas konsekuensi yang akan didapat setelah melakukannya. Lalu individual right approach itu berarti setiap tindakan seseorang perlu dihargai selama tidak ada pihak yang dirugikannya. Sedangkan justice approach itu merupakan etika yang mengedepankan keadilan dan kedudukan yang sama antar pihak. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Hegel dan Lina. Baik, untuk materi terakhir, kesimpulan. Setiap tindakan bisnis harus dilandasi oleh moralitas dan prinsip kebenaran yang disertai dengan tanggung jawab. Dalam etika bisnis, tindakan bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau perusahaan tidak boleh sampai merugikan orang lain di luar kegiatan bisnis. Etika bisnis yang baik dan benar adalah tidak melanggar 5 prinsip dan 3 pendekatan etika bisnis. Baik, cukup sekian untuk presentasi kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.